Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan model pengembangan bahan ajar. Namun sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, di mana yang pertama ada I Gede Banu Wirasotama dengan NIM 2111031411410. Selanjutnya ada Nimbade Yuniari Kusumadewi dengan NIM 21110031341. Kemudian ada saya sendiri, Niputu Wismayani dengan NIM 21130111048. Dan yang terakhir ada Dewo Madewi Kanjayanti Kahardika dengan NIM 21130111094. Pada video ini akan dijelaskan dua submateri, yakni yang pertama langkah umum pengembangan bahan ajar, kemudian yang kedua model-model pengembangan bahan ajar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan langkah umum pengembangan bahan ajar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahan ajar itu perlu dikembangkan dan diatur secara baik dan matang agar pembelajaran tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, di dalam mengembangkan bahan ajar itu, kita perlu mengetahui langkah-langkah umum dari mengembangkan bahan ajar. Nah, langkah umum dalam pengembangan bahan ajar itu adalah serangkaian proses yang dirancang untuk menciptakan materi yang efektif dalam mendukung pembelajaran. Nah, langkah umum pengembangan bahan ajar itu ada 5, yakni yang pertama itu ada melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, kebutuhan bahan ajar di sini itu merujuk pada hal-hal yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman dari peserta didik. Ada 3 kelompok yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama itu tentunya peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada pendidik yang bertanggung jawab untuk menyampaikan bahan ajar, juga memiliki pengaruh besar dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar. Mereka bisa memberikan wawasan tentang metode pengajaran yang paling efektif, sumber daya yang mereka butuhkan, dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam proses pengajaran. Kemudian yang terakhir ada masyarakat, di mana di dalamnya itu termasuk pada orang-orang atau pihak lain yang menggunakan lulusan seperti pengolahan pendidikan tingkat selanjutnya maupun pemerintah. Selain itu, dalam analisis kebutuhan bahan ajar juga memiliki tahapan. Yang pertama ada analisis kurikulum, di mana hal ini ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Adapun cara untuk menentukan kompetensi ini ada 4 langkah, yakni menentukan kompetensi dasar, kemudian mengembangkan indikator, yang ketiga menentukan materi pokok, dan yang terakhir menentukan pengalaman belajar. Kemudian tahapan analisis kebutuhan bahan ajar yang kedua ada analisis sumber belajar. Nah, kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Ketersediaan itu berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Kemudian untuk kesesuaian, apakah sumber belajar itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada kemudahan, yaitu mudah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan ataupun digunakan. Kemudian tahapan analisis kebutuhan bahan ajar yang terakhir itu ada memilih dan menentukan bahan ajar. Kemudian ada langkah umum pengembangan bahan ajar. Itu ada pemilihan sumber belajar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar dapat digunakan kriteria berikut. Yang pertama ada kriteria umum, kemudian ada kriteria khusus. Kriteria umumnya yaitu yang pertama ekonomis, artinya sumber belajar itu tidak mahal dengan harga yang terjangkau. Semua lapisan
masyarakat atau siswa itu akan mampu mengadakan sumber belajar tersebut. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Dan yang ketiga, sumber belajar itu dekat dan mudah dicari. Kemudian yang terakhir itu fleksibel. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau istilah lainnya itu kompatibel. Nah, selain dari kriteria umum, ada juga kriteria khususnya. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami peserta didik selama proses dari belajar. Kemudian yang kelima, sumber belajar itu dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi dalam penyampaian pesan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Jadi di sini materi yang saya akan jelaskan yaitu menyusun peta bahan ajar. Nah, setelah proses analisis kebutuhan yang panjang, maka seorang pengembang bahan ajar itu dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang mesti disiapkan dalam satu semester. Nah, dalam menyusun bahan ajar, dari pengembang bahan ajar tersebut harus sudah benar-benar dalam melakukan analisis. Nah, maka dari itu, dengan benar-benarnya dilakukan analisis, maka kebutuhan dari siswa maupun guru maupun masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, di sini setelah kita lakukan analisis yang panjang, maka selanjutnya akan menyusun peta bahan ajar. Nah, dari pendapat yang disampaikan oleh Depdiknas pada tahun 2004 itu ada 3 kegunaan dalam menyusun peta bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Nah, lalu yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar. Nah, urutan tersebut sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Yang dimana dalam penulisan tersebut pastinya akan terdapat suatu materi. Nah, materi tersebut harus dijelaskan sesuai dengan hierarkinya, agar nantinya dari siswa dapat mengetahui bagaimana runtutan mengapa dari siswa dapat mempelajari hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kegunaannya yaitu menentukan sifat bahan ajar. Nah, sifat bahan ajar yang ada itu ada dependent yang memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya. Lalu yang kedua yaitu independent, yaitu bahan ajar yang berdiri sendiri dan dalam penyusunan tidak terkait dengan bahan ajar lainnya. Oke, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan membentuk struktur bahan ajar. Nah, bahan ajar tersebut terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi suatu komponen atau bangunan yang utuh layaknya bahan ajar. Nah, terdapat 7 komponen penting dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan ataupun tugas atau langkah-langkah kerja, dan juga penilaian. Oke, jadi pada materi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Nah, dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar, kemudian ditambah pula dengan menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar itu akan dapat dilakukan dengan baik. Nah, dalam melakukan penyusunan bahan ajar ini, dari seorang pengembang atau seorang guru yang nantinya akan menggunakan suatu bahan ajar tersebut harus memikirkan dengan matang dalam penyusunan dari bahan ajarnya. Mengapa demikian? Karena dalam menyusun bahan ajar tersebut, seorang guru itu harus benar-benar mampu dalam mengakomodasi apa kebutuhan siswa dan apa kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga bahan ajar yang kita buat ini dapat berguna dengan baik bagi siswa dan juga bagi masyarakat. Nah, jadi hal pertama yang harus menjadi titik pusat perhatian kita yaitu dalam judul. Nah, judul tersebut disajikan harus berintikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, lalu yang kedua yaitu susunan tampilan. Nah, susunan tampilan yang harus kita berikan itu harus bersifat jelas dan menarik. Nah, sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, dan terdapat daftar isi dan struktur kognitifnya jelas. Dan juga terdapat rangkuman agar nantinya dari seorang siswa itu dapat mengetahui dengan jelas bagaimana susunan
tampilan dan juga bagaimana interface dari suatu media bahan ajar kita. Lalu yang ketiga yaitu bahasanya harus mudah dipahami. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Dimana apabila bahasanya sulit untuk dicerna oleh seorang peserta didik, itu tentunya akan sulit ditangkap dan dicerna oleh siswa nantinya. Nah, dengan mengalirnya kosakata yang jelas, terus jelasnya hubungan antar kalimat serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang dan bersifat mudah dipahami, itu membuat siswa dapat lebih mudah mencerna dari isi bahan ajar yang kita berikan kepada siswa nantinya. Nah, lalu yang keempat yaitu bahan ajar yang kita buat harus mampu menguji pemahaman dari seorang peserta didik. Nah, ini ditandai dengan adanya latihan-latihan soal di dalam bahan ajar yang kita buat nantinya. Nah, lalu yang kelima, adanya stimulan yang dimana hal ini menyangkut enak atau tidaknya dalam bahan ajar yang telah kita buat. Nah, di sini dari pembaca atau pengguna bahan ajar kita mampu untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan bahan ajar yang kita buat. Lalu yang keenam yaitu kemudahan dibaca. Nah, hal ini mencakup bahan ajar yang dibaca. Huruf yang digunakan jangan terlalu kecil, dan selain itu urutan teksnya jangan harus terstruktur dan harus mudah dibaca. Nah, ini juga sangat penting, sama halnya dengan bahasa tadinya. Dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran yang disajikan dari yang mudah ke hal yang sulit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita perlu dalam menentukan bagaimana hierarki dari suatu materi agar nantinya dari siswa itu tidak langsung mempelajari hal atau materi yang loncat-loncat seperti itu, sehingga peserta didik mudah dalam membangun pengetahuannya. Baik, jadi materi selanjutnya yang di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model-model pengembangan bahan ajar. Nah, jadi dalam membuat atau menyusun bahan ajar atau mengembangkan bahan ajar itu, dari seorang pengembang itu harus mengetahui bagaimana model-model dan tahapan-tahapan dalam mengembangkan bahan ajar tersebut. Dengan demikian, hal tersebut akan memudahkan pengembang nantinya untuk pembuatan bahan ajarnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Endang Mulyatiningsih pada 2006, itu mengemukakan bahwa mengajar merupakan tugas utama seorang pendidik. Nah, pendidik itu bisa guru, dosen, tutor, instruktur, dan juga widya iswara. Nah, untuk menarik perhatian siswa atau audiens nantinya, dari seorang guru itu hendaknya memperoleh bahan pembelajaran baru dan menarik, yang dimana diperlukan metode penelitian dan pengembangan terhadap bahan ajar untuk memperoleh bahan pembelajaran yang bisa dibilang menarik dan dapat dicerna baik oleh penggunanya nantinya. Nah, metode penelitian dan pengembangan terhadap bahan ajar itu tidak jauh berbeda dengan metode pengembangan produk lainnya. Nah, diperlukan suatu analisis dan juga diperlukan suatu desain, dan juga kita harus menerapkan bagaimana dan juga implementasi dari produk yang telah kita buat. Maka dari itu di sini saya mengatakan bahwasannya dalam pengembangan bahan ajar ini metodenya kurang lebih masih sama dengan pengembangan dari produk-produk lainnya. Oke, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model pengembangan ED, yang dimana model ED tersebut merupakan model desain pembelajaran yang bersifat generik. Nah, seperti namanya, yaitu ED itu memiliki suatu kepanjangan, di mana A tersebut merupakan analyze, dan D merupakan design, dan D-nya lagi merupakan develop, dan I-nya tersebut merupakan implement, dan E yang terakhir yaitu evaluate. Nah, ini tersebut muncul pada tahun 1990-an, yang dimana dikembangkan oleh Reiser dan juga Mollenda. Nah, model ini sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Nah, selain itu, model ED ini merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sering digunakan oleh beberapa guru yang sepengalaman saya dan sepengetahuan saya dalam mengembangkan suatu bahan ajar dan juga media pembelajaran, dan juga sesuai untuk digunakan dalam penelitian pengembangan. Nah, ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif. Dan juga ED ini merupakan model yang mudah untuk digunakan dan juga mudah untuk diterapkan dalam kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dan juga
EDI ini adalah model yang dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibandingkan model-model lainnya. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi, pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan juga bahan ajar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk model pengembangan EDI. Jadi untuk materi yang selanjutnya, untuk tahapan-tahapan pengembangan dari model pengembangan EDI ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana materi yang saya akan paparkan pada hari ini yaitu tentang tahapan pengembangan model ADIE. Nah, dalam tahap pengembangan model ADIE ada beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis. Dalam analisis ini mencakup tentang pra-perencanaan, yaitu tentang pemikiran tentang produk, model, metode, media, dan bahan ajar yang baru yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua tentang mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi materi, dan pengembangan pembelajaran, serta mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada desain, di mana dalam tahap desain mencakup tentang merancang perangkat pengembangan produk baru di atas kertas. Yang selanjutnya rancangan ditulis untuk unit pembelajaran, serta pembuatan produk ditulis secara rinci. Nah, yang ketiga ada develop yang mencakup tentang mengembangkan perangkat produk yang diperlukan dalam pembelajaran atau pengembangan, membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Nah, yang keempat ada implementation, di mana mencakup tentang memulai menggunakan produk dalam pembelajaran, melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan produk, interaksi antara peserta didik, serta menanya umpan balik dalam tahap awal evaluasi. Nah, yang kelima yaitu evaluation, di mana mencakup tentang melihat kembali dampak pembelajaran dengan secara kritis. Selanjutnya mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk, mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran, serta mencari informasi apa saja yang mendapat membuat peserta didik mencapai hasil dengan baik. Nah, adapun kelebihan dari model ADIE yaitu yang pertama model yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua ada strukturnya yang sistematis, di mana model ADIE ini sangat terstruktur dengan adanya 5 komponen yang sudah tadi saya jelaskan, yang memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Nah, dari tahapan pertama hingga tahapan kelima harus secara sistematis, tidak boleh dilakukan secara acak atau menggunakan komponen salah satu dalam model ADIE itu dilakukan secara acak atau memilih salah satu untuk pada tahapan awal. Nah, adapun kekurangan dari model pengembangan ADIE ini yaitu tentang tahapan analisis yang memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang model Degang. Nah, salah satu model yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. Adapun tahapan yang diperlukan dalam model Degang, yang pertama yaitu analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Dalam hal ini analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi untuk mengetahui tujuan pembelajaran apa yang diterapkan,
peserta untuk mengetahui bagaimana struktur pendukung isi bidang studi yang akan dipelajari siswa. Nah, yang kedua ada analisis sumber belajar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk mencapai isi pembelajaran. Nah, yang ketiga ada analisis karakteristik si pembelajar. Nah, untuk dalam hal ini untuk mengetahui ciri-ciri perorangan dari peserta didik. Nah, yang keempat ada menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui daftar yang memuat rumusan tujuan khusus pembelajaran dan tipe serta struktur isi yang akan dipelajari siswa untuk mencapai tujuan belajar yang terjadi dan ditetapkan. Nah, sekian pemaparan materi saya tentang model pembelajaran ADIE dan model Degeng. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penetapan strategi penyampaian. Nah, di mana menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran didasarkan pada hasil analisis sumber belajar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hasil analisis sumber belajar akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia. Nah, jadi selanjutnya yaitu menetapkan strategi penyampaian. Nah, di mana penetapan strategi penyampaian isi pembelajaran ini didasarkan pada hasil analisis sumber belajar. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hasil analisis sumber belajar akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada langkah ini, daftar ini sudah dibuat tersebut dijadikan dasar memilih dan menetapkan strategi penyampaian isi. Selanjutnya ada penetapan strategi pengorganisasian. Nah, jadi menetapkan strategi pengorganisasian ini segera bisa dilakukan setelah analisis dari penetapan tipe serta karakteristik isi pembelajaran. Nah, pengorganisasian ini bisa melibatkan seluruh isi atau bidang studi atau hanya bisa melibatkan sebagai kecil saja. Nah, di mana pemilihan strategi pengorganisasian ini dipengaruhi oleh tipe isi bidang studi yang dipelajari, bagaimana struktur isi dari pembelajaran tersebut, dan hasil dari langkah ini berupa penetapan model untuk mengetahui mengorganisasikan isi bidang studi baik tingkat mikro maupun makro. Contohnya strategi pemaparan isi bidang studi dari umum ke khusus maupun sebaliknya dari khusus ke umum. Nah, selanjutnya yaitu ada menetapkan strategi pengelolaan. Nah, di mana menetapkan strategi pengelolaan ini, pembelajaran akan tergantung pada hasil analisis karakteristik peserta didik. Nah, strategi pengelolaan ini menaruh perhatian pada penataan interaksi antara siswa dengan setiap sumber belajar yang dirancang untuk dalam pembelajaran. Nah, klasifikasi dari karakteristik peserta didik yang dibuat dijadikan sebagai dasar memilih dan menetapkan strategi pengelolaan. Hasil kegiatan dalam langkah ini berupa penetapan penjadwalan atau penggunaan komponen strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran, pengelolaan motivasional, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa, dan kontrol belajar. Nah, tahap ini sudah pada penerapan bahan ajar dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada yaitu pengukuran hasil pembelajaran. Nah, langkah terakhir ini dalam desain pembelajaran melakukan pengukuran hasil pembelajaran yang mencakup pengukuran tingkat keefektivitasan, keefisienan, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Hasil dari kegiatan ini akan berupa bukti mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar. Selanjutnya ada model Bergman and Moore 1990. Nah, di mana model Bergman and Moore dalam Gustafson and Branch 2002
secara khusus digunakan sebagai panduan dan manajemen produksi produk multimedia interaktif. Walaupun model ini secara khusus sebagai rujukan dalam mengembangkan video atau multimedia interaktif, secara umum model ini juga dapat digunakan untuk suatu jenis atau lebih produk pembelajaran interaktif lainnya seperti pembelajaran online. Nah, model ini memuat 6 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada analisis, desain, pengembangan, produksi, penggabungan, dan validasi. Nah, setiap langkah ini memiliki 3 bagian, yaitu input, output, dan evaluasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi